Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesemangatan dalam mencari ilmu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih di kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasanya, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat senantiasa berguna, bermanfaat, dan juga diberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman farzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran fikih di kelas 10. Bab yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Langsung saja kita masuki yang pertama. Sebelum kita langsung ke materi, terlebih dahulu Bapak sampaikan tentang kompetensi dasar di bab yang pertama pelajaran fikih, yaitu 1.1 menjelaskan tentang meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih. Yang 2.1 yaitu mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah. Kemudian yang 3.1 yaitu memahami konsep fikih dalam Islam. Kemudian yang 4.1 yaitu menyajikan konsep fikih Islam. Demikian tadi kompetensi dasar di bab 1 dengan temanya konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Kemudian saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan bab yang pertama ini, yaitu yang pertama menjelaskan konsep fikih dengan benar. Yang kedua, menjelaskan ruang lingkup fikih dengan benar. Yang ketiga, yaitu membedakan fikih, syariah, dan ibadah dengan benar. Yang keempat, yaitu menjelaskan macam-macam ibadah dan karakteristiknya dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu mempraktekkan ibadah secara baik dan benar. Demikian tadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan yang pertama di bab yang pertama mata pelajaran fikih kelas 10. Kita lanjut. Yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Apa itu konsep fikihnya? Ya, konsep ilmu fikih dalam Islam itu. Ya. Perlu diketahui bahwasanya fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis. Ya. Kemudian ilmu tersebut diperoleh melalui dalil yang terperinci. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah atau hukum-hukum yang dikerjakan, gitu. Kemudian hukum tersebut disyariatkan dalam Islam pula. Kemudian dalam hal ini kalangan fuqaha, ahli fikih, itu membaginya menjadi dua pengertian dari fikih tersebut. Yakni yang pertama, yaitu memelihara hukum furu'. Yaitu hukum furu' itu hukum keagamaan yang tidak pokok. Kemudian secara mutlak atau seluruhnya. Yang kedua, materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat dhonni. Qat'i itu berarti pasti. Kemudian dhonni itu yang masih persangkaan, belum jelas. Kalau qat'i itu yang sudah jelas, sudah pasti.
Nah, gitu dua pengertian dari hukum fikih. Yang pertama itu memelihara hukum furu, hukum-hukum yang hukum keagamaan yang bercabang, cabang-cabangnya dari ilmu-ilmu fikih, intinya yang tidak pokok. Kemudian yang kedua yaitu materi hukum itu sendiri, yaitu yang secara mutlak. Hukum itu qot'i maupun dzonni gitu. Kita lanjut yang ke bagian B, yaitu ruang lingkup fikih. Manakah ruang apa saja ruang lingkup fikih tersebut? Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah dibebani tentang tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam, yaitu dengan tanda-tandanya dia sudah balik, sudah dewasa, ya. Kemudian dia merdeka, kemudian dia juga Islam. Itu namanya orang yang mukallaf. Berarti orang mukallaf itu orang yang sudah mendapatkan beban ataupun tanggung jawab untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau belum mukallaf kayak anak kecil, bahkan hamba sahaya, berarti belum melaksanakan syariat-syariat seperti sholat, zakat, puasa, bahkan haji. Nah, orang yang belum mukallaf berarti belum mendapatkan tanggung jawab melaksanakan syariat-syariat Islam tersebut. Itu sebagai masukan. Ada juga mu'alaf. Nah, jadi jangan sampai keliru ya, ada mukallaf, ada juga mu'alaf. Kalau mukallaf yang kita bahas saat ini yaitu orang yang sudah mendapatkan beban ataupun tanggung jawab syariat Islam. Kalau orang yang mu'alaf pakai hamzah itu berarti orang yang baru saja masuk Islam. Ini jangan sampai keliru ya. Mukallaf sama mu'alaf hampir sama. Kemudian kita lanjut yang bagian C, yaitu perbedaan fikih dengan syariat. Nah, ada fikih, ada syariat. Kadang-kadang orang sama aja. Belajar apa ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, ada bedanya enggak ya? Coba kita pelajari bersama-sama antara fikih dan juga syariat. Nah, syariat, ya kita pelajari syariat adalah teks-teks suci yang bebas dari kesalahan. Itu syariat, teks-teks suci yang bebas dari kesalahan, baik isi maupun keautentikannya. Jadi udah autentik banget, udah nyata banget. Nah, gitu. Kemudian syariat tersebut bersumber dari pemahaman ulama yang mendalam yang menghasilkan kesimpulan hukum-hukum amaliyah yang dinamakan fikih. Nah, gitu. Kemudian upaya untuk memahami teks-teks suci yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan hukum tertentu inilah yang dikenal sebagai ijtihad. Jadi para ulama berdasarkan dengan sumber dalil Al-Quran dan juga hadisnya melakukan ijtihad, kemudian menghasilkan sebuah ilmu-ilmu yang namanya itu ilmu fikih. Nah, gitu. Tadi fikih merupakan hasil ijtihad para ulama yang tentu kualitasnya tidak bisa disamakan dengan kesucian dari syariat tersebut. Karena sudah pasti tadi syariat itu sumbernya Al-Quran dan juga hadis. Kemudian fikih itu sumbernya dari ijtihad para ulama yang mengambil dari Al-Quran dan juga hadis atau Al-Quran maupun sunnah. Nah, gitu. Bisa kita lihat di bagian perbedaan antara syariah dan juga fikih. Nah, yang pertama syariah di sini bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kesimpulan yang diambil dari keduanya. Itu syariah yang pertama. Yang keduanya, hukumnya bersifat qot'i atau pasti gitu. Yang ketiga, hukum syariat hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua orang Islam. Itu namanya syariat karena bersumber dari Quran, hadis, semuanya universal, harus ditaati. Sedangkan fikih di sini sumbernya dari para ulama atau ahli fikih.
yang melaksanakan istihad. Akan tapi semua petunjuknya sumbernya tetap dari Al-Quran dan hadis. Kemudian hukumnya kalau tadi syariah itu bersifat qot'i atau pasti, di fikih di sini masih bersifat dzonni atau persangkaan atau dugaan. Nah, gitu. Kemudian dalam fikih di sini ada berbagai ragam cara pelaksanaannya, berbagai macam, ya. Bahkan di fikih kita kenal ada 4 mazhab, ya sedikit banyak pasti ada perbedaan. Akan tapi kalau semua yang bersumber dari Al-Quran namanya syariat, itu pasti satu. Tapi kalau fikih tentang amaliyah, ubudiyah dan sebagainya, jinayah dan sebagainya, itu berbagai ragam cara pelaksanaannya. Nah gitu, nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, penjelasan yang lebih luasnya. Kemudian tujuan syariah secara khusus yang lebih dikenal dengan istilah maqasidus syariah. Nah, ada istilah maqasidus syariah, tujuan secara khusus adanya sebuah syariat, yaitu yang pertama untuk memelihara agama, hifzuddin yang pertama. Yang kedua yaitu hifdzun nafs atau memelihara jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga yaitu memelihara akal atau hifdzul aqli, hifdzul aqli. Kemudian yang keempat yaitu memelihara keturunan atau dalam istilah bahasa Arabnya hifdzun nasl. Nah, yang terakhir tujuan dari adanya syariat yaitu untuk memelihara harta, yaitu hifdzul mal dengan adanya zakat. Kemudian hifdzun nasl dengan adanya munakahat dan sebagainya, ya. Anak-anak semuanya, demikian tadi materi pembelajaran yang pertama, yaitu udah kami jelaskan tentang konsep fikih, ruang lingkup fikih, dan perbedaan fikih dan juga syariah, dan juga tujuan syariah. Ya, pada yang terakhir ini Ustadz ingin beri kalian tugas, yaitu buatlah resum ataupun ringkasan dari materi apa yang sudah Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan yang pertama ini, ya. Kemudian kita lanjut ke pertemuan yang akan kedua. Marilah kita tutup pembelajaran pertemuan yang pertama pelajaran fikih kelas 10 dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.